larinya negatif ini. Cuman kalau kondisinya di jumper masih seperti ini dan kondisi ini masih terkoneksi ke CDI, oke teman-teman, ini ada Vario all ya, Vario CBS. Nah, keluhannya apa motor ini? Perhatikan, motor ini akinya baru teman-teman. Ini konsumen mengeluhkan ya, ini rumahnya ini kan dari tempat saya lumayan jauh teman-teman. Cuman dia dibawa ke sini tadi dan langsung bercerita bahwasanya baterai ini baru dibelinya 2 hari yang lalu. Nah, dan motor ini setiap 1 minggu 2 minggu bahkan nggak nyampe teman-teman ya, 1 minggu itu motor ini pasti drop dan di charger ulang bisa normal lagi dan selalu seperti itu. Nah, permasalahannya apakah memang dari pengisiannya bermasalah itu umumnya teman-teman ya. Cuman pas kita lepas baterai, tanpa baterai motor ini kita gas full, ini tidak ada masalah teman-teman. Bahkan sampai motor ini limit ini tidak ada masalah, tidak berbot ya kan. Bahkan lampu normal. Nah, ini kasus-kasus seperti ini sering teman-teman ya terjadi karena apa? Mungkin teman-teman ya pernah ditangani dengan salah jalur, salah analisa teman-teman ya. Perhatikan regulator ini original teman-teman. Ini punya Vario Karbu original. Harganya kan lumayan di atas angka 100 lebih teman-teman ya. Nah, saya konfirmasi sama yang punya, memang belum lama diganti. Disangkanya memang regulatornya. Cuman kalian perhatikan, di sini banyak sekali kejanggalan teman-teman ya. Kejanggalannya apa? Pertama, adanya penjamperan yang tidak kurang pas teman-teman ya. Saya tidak bisa menyalahkan. Intinya tidak rekomen. Kalau cara-cara seperti ini mau diganti aki harga 500.000, baterai ini akan tetap tekor. Karena apa? Ada jalur yang bertentangan, perhatikan. Nah, di sini nanti kita bahas teman-teman ya. Nah, tentang jalur ini, kenapa jalur biru kuning? Ini kan ada jalur hijau kuning. Hijau kuning ini kok bisa dijumper langsung ke plus ini, ya kan? Dan yang kedua, perhatikan kuning merah ini masih tetap dibiarkan terkoneksi ke area CDI. Oke? Nah, dan yang paling penting yang keduanya teman-teman, kenapa baterai ini selalu bermasalah? Perhatikan. Di sini kita curiga di isolasi ini. Kenapa ini diisolasi? Kita buka dulu teman-teman ya. Oke. Nah, karena apa? Kenapa kita tidak cek regulator ini? Ini baru teman-teman dan original. Perhatikan. Isolasi ini mungkin belum ada 1 minggu. Saya yakin ini belum ada 1 minggu karena masih terlihat hitam begini teman-teman ya. Coba kita buka seperti ini. Nah, oke. Benar teman-teman ya. Perhatikan. Kita juga nggak tahu maksudnya kenapa ya. Ini kan jalur buat dari spool. Ini dari spool yang nantinya mengoperasikan arus AC ini, mengoperasikan keadaan receiver atau regulator ini menjadi outputnya DC ke baterai. Kondisinya sekarang ini diputus bekasnya. Nah, diputus dan di jumper ke warna kuning. Nah, ini sekali lagi tidak rekomend teman-teman ya untuk tipe Matic seperti ini. Ingat teman-teman ya, untuk output spool sendiri untuk Matic ini besar sekali teman-teman. Nah, kalau kondisinya ini kalau kita bandingkan dengan kondisi lampu yang buat lampu utama, ini sangat jauh sekali nilainya kalau dibandingkan dengan ini. Nah, sekarang kenapa ini diputus? Kita harus pasti jawabannya ya. Apa memang bermasalah? Coba kita kupas sedikit. Perhatikan, ini penting sekali buat pengendara yang seperti ini. Kadang-kadang si bengkel belum tentu akurat teman. Kalian harus cek seperti ini. Nah, oke. Kondisi seperti ini bisa kita hidupkan. Coba kita hidupkan, kita tes arusnya ya. Ini ingat teman-teman ya, ini berbentuk AC, pastinya ini harus besar sekali. Sebentar, soketnya belum kita pasang. Oke, kita hidupkan seperti ini. Baterainya kita pasang dulu teman-teman ya. Nah, kalau yang misian seperti ini, spool, mau kita pasang. Gini aja. Oke, kita tes sementara ya. Nah, kondisi seperti ini, coba kita tes. Kenapa ini bisa diputus? Apa memang mati? Nah, coba kita tes dulu teman-teman ya. Oke, kita tes seperti ini teman-teman. Oke, kita tes seperti ini, perhatikan. Nah,
Oke teman-teman, ternyata spool ini masih normal. Nah, kenapa ini bisa diputus? Kita belum tahu teman-teman ya, alasan mekanik pendahulunya. Nah perhatikan, ini terang sekali. Kalau kita gas ini pasti putus. Coba gas mas. Nah, oh putus ini teman-teman. Oke, coba digas lagi. Nah tidak ada. Artinya apa teman-teman? Apa kita matikan ya? Spool ini tidak ada masalah. Cuman kenapa ini bisa dijamper seperti ini? Begini teman-teman ya. Kalau kondisi seperti ini sampai kapanpun pengisian yang dihasilkan dari regulator ini ke arah baterai ini tidak akan pernah sempurna. Dengan seiringnya waktu antara pemasukan dan pengeluaran arus ini tidak sesuai. Maksudnya begini teman-teman. Arus yang masuk ke sini ini tidak akan sesuai dengan pengeluaran yang dikeluarkan dari baterai ini. Pertama, saat motor dihidupkan kita memerlukan baterai untuk mengangkat dinamo starter. Dan saat perjalanan motor ini akan berfungsi dari sen, klakson dan sebagainya. Itu menggunakan baterai. Nah, sedangkan suplai arus dari sini itu minim. Karena apa? Arus AC yang harusnya dari pengisian putih ini sudah dipindah ke sini, diambil dari warna kuning. Nah, perhatikan ini sudah disolder teman-teman. Ini sangat-sangat tidak rekomend sekali lagi teman-teman ya. Nah, oke. Dan yang kedua, perhatikan di sini. Di sini banyak sekali jamperan-jamperan yang menurut saya kurang tidak memakai data teman-teman ya. Sepertinya tidak tahu jalur. Nah, oke. Coba kita benahi sebentar, kita sambung dulu. Nah, oke, teman-teman. Kondisi sudah kita kembalikan ke standarnya teman-teman ya, di mana pengisian ada di jalur pengisian, lampu ada di jalur lampu. Dan nantinya dengan harapan suplai ke pengisian ke plus baterai nanti lebih akurat, lebih maksimal teman-teman ya. Nah, dan sekarang ada yang lebih tidak kurang penting lagi. Perhatikan di sini. Nah, ini penjamperan seperti ini mungkin kasus motor ini pernah terjadi relay CDI bermasalah teman-teman ya. Cuman kalau sistem penjamperannya seperti ini, perhatikan kita cabut seperti ini teman-teman ya. Kita cabut dulu agar teman-teman yang lagi belajar bisa paham. Bentar seperti ini. Oke. Teman-teman fokus ke relay ini teman-teman ya, ke bendik starter ini. Di sini ada jalur merah leres hitam dijamper dengan hijau leres kuning. Nah, banyak versi yang mengatakan kondisi seperti ini sah-sah saja. Oke, teman-teman ya, perhatikan. Kalau yang kita tahu, perhatikan di sini, jalur ini adalah jalur pengeluaran kunci kontak. Saat kunci kontak dibuka, ini ada arus, teman-teman. Nah, dan arus ini, perhatikan, ini adalah arus dari switch rem kalian. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ini dilangsungkan ke sini? Ya kan, ini kan penting sekali. Sedangkan kondisi kedua-duanya ini masih terkoneksi ke arah CDI. Nah, ini penting, teman-teman. Nah, karena begini, untuk merah yang kuning leres merah sendiri, ini adalah arus negatif dari relay CDI yang nantinya saat tombol ditekan, arus kan lari ke CDI, teman-teman, berbentuk plus, dan keluarnya ini arusnya negatif. Karena apa? Untuk bendik sendiri, bendik starter punya Vario, punya Beat ya, teman-teman. Namanya komponen dia akan butuh arus negatif dan positif. Nah, positifnya ini dia didapat dari kunci kontak dibuka, ini ada positif ke sini masuk. Oke. Dan negatifnya, negatifnya ini didapat dari relay CDI yang nantinya aktif dari tombol starter, ke sini larinya negatif ini. Cuman kalau kondisinya di jumper masih seperti ini dan kondisi ini masih terkoneksi ke CDI, kedua arus ini semuanya jadi plus. Kalau nggak percaya kita tes. Nah, kedua arus ini kedua-duanya jadi plus. Perhatikan, kita koneksikan seperti ini. Ini adalah, perhatikan, saat kunci kontak dibuka ini menyala. Nah, betul ini jalurnya. Cuman kalau yang ini tidak boleh. Perhatikan, kunci kontak kita matikan. Pasang seperti ini. Kunci kontak kita buka. Nah, jadi kesimpulannya bagaimana arus ini, ya kan? Yang seharusnya arus yang satu ini nanti akan aktif setelah tombol starter. Nah, ini penting buat teman-teman ya. Kalau memang kalian mau merubah arus ini, caranya begini. Ini simpel sekali. Kalau kalian mau mengaktifkan ini secara manual, tidak lewat relay CDI, kalian putus seperti ini. Ini kita buang dulu. Oke? Perhatikan. Ini kita buang, nanti kita amankan. Ini kita buang. Nah, kedua arus ini harus bebas dulu. Nah, dan dua-duanya ini terserah kalian mau negatifnya di sini bisa, di sini bisa. Nah, dan kebalikannya, positifnya mau kalian taruh di sini bisa, oke? Nah, dan pengambilannya dari mana? Kalian ikuti terus. Nah, kita amankan dulu ini ya, teman-teman.
Oke, ini kita mundur ya. Bentar. Nah, oke teman-teman, ini sudah kita kembalikan ke jalurnya standar ya. Nah ini kembali lagi buat teman-teman ya, kalau memang ini teman-teman pengendara, teman-teman yang lagi belajar, kalau memang tujuan kalian adalah menjumper ataupun memindahkan jalur dari aslinya, karena kondisi Vario kan sering terjadi seperti itu penyakitnya, permasalahan di relay CDI, caranya seperti tadi, seperti ini. Kalian cari arus negatif dan positifnya, oke? Jadi jangan jumper kondisi posisi ini masih terkoneksi ke CDI. Caranya seperti ini. Untuk pengambilan jalur kalian bebas. Ini mau di negatif bebas, ini dari positif bebas, terserah teman-teman ya. Nah, sekarang coba kita pasang positifnya dulu. Nah, untuk pencarian positif ini setelah kunci kontak dan tombol starter, kalian cari warna kabel, perhatikan. Nah, di sini ada kabel warna kuning leras hijau. Kabel inilah yang nantinya didapat dari tombol starter. Nah, dan tombol starter nanti dapat arus dari arus ini. Oke. Saat kunci kontak dibuka, arus larinya ke switch rem, dari switch rem ke tombol starter. Dan saat tombol ditekan, arus ke sini. Perhatikan, ke jalur ini. Nah, karena kita mau mengaktifkan bandy relay ini, berarti kita dapat plusnya dari sini. Caranya begini. Oke, pelonggaran apapun kita lakukan dengan hati-hati dan data yang betul tentunya, agar tidak merugikan konsumen. Nah, seperti ini. Jangan lupa kita bisa. Nah, oke. Jadi ininya bisa disambung lagi. Oke. Lalu kalian koneksikan ke sini. Bentar, kita tambahi dulu. Ya, kita pilih ini sebentar. Seperti ini. Oke. Nanti kita kasih. Nah, dan negatifnya sendiri, perhatikan di sini ada kabel. Kalian terserah mau dipasang di rangka ataupun di negatif baterai, terserah. Oke. Kasih kabel ya. Oke. Nah, sekarang kita kasih dulu. Oke, teman-teman, ini sementara ya. Maksudnya buat kalian paham dulu, nanti masalah kerapian kita kasih sekun apa kita taruh di sini bisa aja, itu urusan mekanik ya. Nah sekarang yang penting posisi jalurnya ini sudah betul. Nah perhatikan, ini kita tes dulu teman-teman ya. Tadi di awal kedua jalur ini keluar arus, perhatikan sekarang. Nah oke, yang satunya oke. Kenapa ini nggak ada arus? Ini negatif teman-teman ya. Yang ini akan ada arus setelah kunci kontak dibuka begini. Oke, ini belum ada arus teman-teman ya. Karena apa? Arusnya nanti akan terkirim dari tombol starter seperti ini. Nah, oke. Kalau tombol tidak dimainkan, ini tidak keluar arus. Lain cerita, lain halnya dengan tadi di awal. Saat kita tancapkan seperti ini, kunci kontak dibuka, ini kedua-duanya dapat arus. Sekarang ini tidak ada arus. Oke, perhatikan. Ini tidak ada arus. Karena apa? Ini negatif. Ini negatif standby dari baterai sini. Perhatikan. Nah, oke. Dan ini kembali lagi, ini akan ada arus. Kita pindah ke sini. Saat tombol ditekan, perhatikan. Nah, tombol kita lepas. Nah, hilang. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Sekali lagi buat teman-teman yang lagi belajar, pahami apa saja jalur-jalur seperti ini agar tidak merugikan konsumen. Karena begini teman-teman ya, ini sudah habis aki berapa karena terjadinya trouble di pengisian. Nah, trouble-nya tadi hanya karena memang pengisian yang kurang maksimal. Karena jalur dari sepul yang masih AC di jumper ke kuning. Oke, semoga bermanfaat. Mantap.